program belajar Alkitab melalui buku sekolah sahabat. Puji nama Tuhan, hari ini kita sampai di pelajaran hari Kamis, dinamika kelompok kecil. Dan pada hari ini saya sudah ditemani oleh Kak Sandra. Halo Kak Sandra. Halo Kak Ana. Gimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan, banyak disyukuri. Oke, banyak disyukuri gitu ya. Gimana kuliah, lancar Kak? Lancar. Puji Tuhan ya. Kita doakan nih, dengar Kak Sandra nih mau ujian sidang nih ya. Oh iya, amin. Amin gitu ya. Oke, kita akan sama-sama masuk di pelajaran hari Kamis, dinamika kelompok kecil nih. Menarik nih Kak, karena saya tadi sudah baca pelajarannya nih Kak. Di awal-awal sudah dikatakan bahwa kelompok-kelompok kecil adalah kendaraan yang Allah gunakan untuk menumbuhkan gerejanya. Nah, itu kenapa nih kelompok kecil kok bisa dijadiin kendaraan begitu? Kalau dari pelajaran hari Kamis ini diceritakan karena kelompok kecil ini jadi tempat yang aman buat orang-orang untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hati mereka, dan di mana di situ mereka juga belajar untuk memulai kesaksian dari diri mereka sendiri. Karena biasanya kalau kita nih orang baru, pastinya merasa kaku kalau kita langsung datang ke perkumpulan yang besar. Sama halnya mungkin orang baru kalau datang ke gereja yang besar, pasti rasanya antara malu atau minder. Itu biasanya orang sih. Nah, kelompok kecil ini dijadiin Tuhan sebagai kendaraan supaya menyatukan kita yang rindu untuk bersaksi menjangkau keluar, untuk menumbuhkan iman dan kerohanian dari si orang-orang baru ini. Ya. Tapi jadi ingat sih ya, karena notabene saya adalah dari orang non-Advent dulunya ya gitu, jadi gereja lain. Setelah mengenal Tuhan ya saya menerima firman Tuhan, saya melihat bahwa memang ajaran ini sesuai dengan Alkitab gitu. Cuman kadang saya juga merasa begitu ya, walaupun saya pada saat itu datang ke gereja bersama orang tua saya sih Kak ya. Pada saat itu bersama orang tua saya, cuman rasanya juga aneh karena karena saya nggak kenal gitu ya sama teman-teman yang lainnya gitu, belum kenal pada saat itu. Nah, berarti sebenarnya memang kendaraan yang diciptakan Tuhan ini yang memang luar biasa ya. Jadi memang hanya dari kelompok kecil nih, ternyata dari kelompok kecil, bukan dari kelompok besar, gereja yang besar mungkin atau jumlah jemaat yang besar, bukan itu yang dipakai gitu, tapi malah yang dipakai adalah kelompok kecil. Karena biasanya mereka lebih memperhatikan dan menjaga. Oke, jadi lebih memperhatikan dan lebih menjaga. Menarik sih ya. Nah, kalau kita lihat sendiri dari kelompok kecil ini, dinamika kelompok kecil gitu ya, sejauh apa sih keterlibatan kelompok kecil itu di dalam kehidupan kita, rohani maupun tidak gitu? Maksudnya dalam setiap kehidupan kita tuh apa sih sebenarnya atau bagaimana sih sebenarnya keterlibatan dari kelompok kecil ini? Kalau itu kalau boleh flashback, pada jemaat mula-mula, mereka ini juga menciptakan kelompok kecil ini untuk saling mendoakan satu sama lain. Dan kalau di zamannya kita sekarang ini juga penting. Kenapa? Di kelompok kecil yang kita buat sekarang ini itu bisa membangun atau lebih tepatnya mendorong masing-masing kita ini punya karunia untuk lebih dibentuk lagi. Dan itu tentunya kuasa Roh Kudus juga bekerja ya, dan dijadikan Tuhan juga sebagai alat untuk pelayanan. Di sini juga dibilang membantu saling melindungi dari guru-guru palsu dan berpartisipasi bersama dalam kegiatan jangkauan keluar. Oke, berarti memang keterlibatan dari kelompok kecil ini luar biasa nih ya Kak ya. Jadi selain daripada tadi sudah disampaikan di awal bahwa ini menjadi tempat yang paling nyaman nih untuk orang-orang baru boleh bersaksi, mungkin orang-orang baru boleh minta didoakan atau apapun itu. Sharing luar biasa sekali. Nah, ternyata juga bisa melindungi juga dari guru-guru palsu gitu ya. Jadi dari bisa melindungi kita dari segala boleh kita bilang ancaman gitu ya Kak. Ya, mungkin guru-guru palsu yang sekarang ini kayak quotes gitu enggak sih? Oh gitu ya. Ya kalau mungkin juga dari suara-suara orang yang mohon maaf sebelumnya kayak sok bijak atau gitu ya. Seperti itu. Kita bisa cari kebenaran itu melalui
firman Allah. Oh iya, firman Allah yang tentunya didiskusikan di kelompok kecil yang mungkin kita tidak dapatkan pada saat kita di gereja dengan jemaat besar. Tuhan yang besar gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, karena kita ada di pelajaran di hari Kamis, sudah akan ke hari Jumat untuk kesimpulan. Nah, menarik nih di pelajaran ke-10 ini, ayat intinya terdapat di Matius 9 ayat 37 sampai 38 yang nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri ya. Nah, ini apa nih hubungannya tuaian dan permasalahan yang ada di situ dengan kelompok kecil? Nah, itu apa sih Kak sebenarnya hubungannya dengan ayat intinya kita ini? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nih udah baca pasal 37 38 di rumah, pasal ayat ke-30 dan 38. Ayat ke-37 ini itu menyebutkan tentang tuaian ini banyak tapi bekerja sedikit. Nah, itu ada permasalahannya. Oke. Lalu di ayat yang ke-38 di sini dibilang apa? Minta kepada Tuhan. Artinya itu adalah solusi dari masalah yang ada. Minta dengan cara kita doa kepada Tuhan agar supaya kita punya kuasa. Kalau di sini dibilang kelompok kecil ini adalah jawaban atas doa Kristus dan secara eksponensial meningkatkan jumlah pekerja untuk tuaian bagi Kristus. Jadi Kristus sendiri yang akan bertindak. Oke, berarti sebenarnya ketika ada permasalahannya adalah penuainya sedikit gitu ya. Sebenarnya banyak orang yang harus diselamatkan gitu kan. Tapi memang yang bekerja sedikit. Ternyata kelompok kecil inilah yang menjadi jawaban ya Kak ya. Menjadi solusi dari permasalahan yang terjadi, menjadi solusi dari pekerja-pekerja yang sedikit ini. Ternyata Tuhan kasih solusinya di kelompok kecil ini tadi. Luar biasa sekali, ternyata sepanjang seminggu ini kita belajar tentang bagaimana kelompok kecil itu terjawab sudah di hari Kamis, bahwa memang kelompok kecil ini adalah merupakan jawaban ya Kak ya. Jawaban dari setiap doa-doa ketika kita meminta pekerja. Nah, kita sudah nih di hari Kamis nih. Nah, kita akan memasuki kesimpulan nih. Kalau dari Kak Sandra sendiri mempelajari pelajaran ke-10 dari hari Sabat petang, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, apa sih yang Kak Sandra dapatkan yang bisa atau boleh kita sama-sama bahas ataupun disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Kalau dari pelajaran yang saya pelajari selama hari ini, kalau kelompok kecil itu sudah berjalan, harus benar-benar kita rawat. Kenapa gitu? Kalau enggak kita rawat dan kita tidak melibatkan Tuhan, hanya berkungkung di kelompok kecil itu saja, itu tuh tidak akan bisa menjangkau orang yang lain. Itu bisa mati, dan itu dibahas juga. Dan di sini diceritakan ada satu pengalaman sebuah gereja kecil di Eropa. Pada zamannya itu gereja ini stagnan. Kak Ana tahu nggak artinya stagnan? Iya, stagnan itu lebih ke kayak gitu terus atau tidak berkembang, tidak bertumbuh gitu ya. Ya, gereja ini tuh tidak menghasilkan jiwa-jiwa baru. Bahkan ini masanya bukan bulanan tapi tahunan. Bisa dibayangkan tahunan, itu bahwa tidak ada teman-teman baru atau jiwa-jiwa baru yang bisa kita rawat, kita kita ajak sharing atau betul. Gitu ya, beribadah. Nah, yang dilakukan gereja ini, pendeta dan majelisnya yang berjumlah 9 orang, mereka berkumpul bersama, berdoa bersungguh-sungguh dan membuat komitmen untuk mempelajari pelajaran di perjanjian baru, yaitu apa yang membuat kelompok kecil ini. Dan dari hasil komitmen mereka, 9 orang ini datang 40 tamu. Jadi dari 9 orang ini ya Kak ya? Ya, menghasilkan 40 tamu yang hadir. Dan dari 40 tamu yang hadir, karena mereka bekerja pastinya begitu keras ya, doa juga pasti semakin tekun dan ikatan mereka pasti semakin dekat satu sama lain. Dari 40 itu ada 17 jiwa yang dibaptiskan. Oke, dari 9 orang 40 lalu ada yang dihasilkan 17 jiwa. Padahal sebelum-sebelumnya stagnan ya Kak ya, tanpa nggak ada perubahan. Mungkin kerasa nggak sih Kak
terjadi juga ya di gereja Iya. kita gitu ya. Saya sendiri juga kerasa. Iya kan, kerasa ya, apalagi mungkin kita bisa beralasan oh masalah pandemi dan sebagainya, tapi kita lebih diingatkan nggak sih Kak, maksudnya saya sih secara pribadi ini tidak merujuk hanya kepada majelis atau kepada pendeta, enggak ya. Nah. Karena ini tadi seperti dikatakan bahwa ini bukan tugas pendeta saja, bukan tugas majelis saja gitu, tapi ini tugas kita semua, apalagi orang-orang muda nih ya. Nah, jadi kalau saya secara pribadi nih teman-teman ataupun Bapak Ibu Saudara yang dimanapun berada, saya sih merasa lebih diingatkan lagi bagaimana ketika kita menginjil, menjangkau keluar itu tadi ya. Jadi dari kelompok kecil ini sebenarnya apa sih tujuannya? Nah, seperti pelajaran sekolah sahabat, kita menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Apa misinya? Ya misinya supaya keselamatan untuk banyak orang gitu ya Kak ya. Jadi supaya kita ya bisa turut aktif di dalam setiap pekerjaan pelayanan Tuhan. Mungkin ada yang disampaikan lagi Kak? Mungkin sedikit. Ketika kita sudah berkomitmen, tentunya akan ada perbedaan dari dalam. Dan perbedaan itu pastinya akan tersalurkan kepada kelompok atau orang sekitar kita yang juga mau berkomitmen bersama. Dimana perbedaan itu nanti kalau di sini dibilang itu adalah salah satu alat Tuhan untuk melibatkan banyak anggota gereja dalam misi gereja. Oke, nah kalau kita sudah tahu nih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pelajaran kita dari hari Sabat petang hingga hari Kamis, dan kita masuk kesimpulan di hari Jumat ini, luar biasa sekali bahwa ketika Tuhan itu menggerakkan umat-umatnya untuk berpelayanan, tidak untuk gereja yang besar ataupun apa, tapi ini dalam kelompok-kelompok kecil yang tadi sudah disampaikan sebagai kendaraan Tuhan, dan ini juga disampaikan sebagai alat untuk mencapai misi dari gereja, dan juga ini juga misi dari Tuhan sendiri gitu ya, untuk kita sebagai umat manusia yang sudah diselamatkan supaya orang-orang yang di luar bisa dijangkau. Terima kasih Kak Sandra atas waktunya sudah bergabung bersama kami di sini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pelajaran 1 minggu ini, pelajaran ke-10 mengenai bagaimana kelompok kecil ini, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian tergerak hatinya untuk kembali lagi membuat kelompok-kelompok kecil, menjangkau keluar gereja? Apakah Bapak Ibu Saudara tergerak untuk kita sama-sama menggenapi misi Tuhan, menggenapi misi gereja kita, supaya banyak orang boleh diselamatkan, sehingga ketika nanti Tuhan datang kali yang kedua, kita dapat sama-sama berkumpul dan kita mendapatkan bintang di mahkota kita. Dan tibalah di penghujung acara, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua